Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Akmal dengan NIM 10841105624 dan di samping kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Ramadan dengan NIM 1058411105324. Oke, di kanan saya ada. Risona Prisa Mauladi dengan NIM 1058411106924. Jadi kali ini di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu skala maturity COVID dan studi kasus IT audit. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andika Rizky Ramadan. Nah, pertama itu tentang pengertian dari framework COVID. Nah, COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies adalah kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh ISAC untuk membantu organisasi mengelola dan mengatur teknologi informasi atau IT secara efektif dan efisien. Nah, adapun tujuan utama dari COVID ini yaitu menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis, memastikan pemanfaatan IT secara optimal, mengelola risiko IT, dan juga meningkatkan efektivitas kontrol internal dari IT. Nah, yang kedua itu ada skala maturity dalam COVID yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skala maturity dalam COVID. Skala maturity tingkat kematangan digunakan untuk menilai seberapa baik proses-proses TI dijalankan dalam suatu organisasi. Skala ini membantu dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses IT governance. Skala maturity ini mulai dari 0 sampai 5. Yang pertama yaitu non-existent atau tidak ada proses sama sekali. Yang ke satu itu ada inisial ADHOC, yaitu proses tidak terdokumentasi dan reaktif. 2. Repeatable but intuitive, yaitu proses dilakukan berulang tapi masih informal. 3. Definite, yaitu proses terdokumentasi dan dikomunikasikan. Keempat, ada manage and measurable, yaitu proses dimonitor dan dikendalikan secara kuantitatif. Kelima, ada optimize, yaitu proses terus diperbaiki dan dioptimalkan. Lanjut. Dan materi yang ketiga itu studi kasus penerapan IT audit dengan COVID. Studi kasus audit sistem informasi di bank. Latar belakangnya yaitu bank mengalami insiden keamanan data dan efisiensi dalam pengelolaan sistem TI. Audit TI dilakukan untuk mengetahui kelemahan sistem pengendalian internal dengan menggunakan framework COVID 2019. Adapun langkah-langkah audit TI dengan COVID, yang pertama itu penentuan domain COVID yang digunakan, identifikasi proses yang direview, yang ketiga itu pengukuran maturity level, yang keempat temuan audit, dan yang kelima itu rekomendasi. Nah, rekomendasi itu menyusun kebijakan keamanan informasi berdasarkan ISO 27001. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang framework COVID. Itu memberikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam melakukan audit TI, serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan menggunakan skala maturity. Organisasi dapat mengetahui posisi saat ini dan menyusun langkah perbaikan untuk mencapai kondisi yang optimal. Nah, di sesi kali ini kita ada sebuah penanya yang akan ditanyakan oleh Diva Nur Islamia Akfa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu menurut Anda apa itu COVID dan siapa yang mengembangkan COVID tersebut? Saya persilahkan untuk dijawab
oleh Kak Andika? Oh ya, sesuai yang saya katakan tadi bahwa COVID itu atau kepanjangan dari Control Objective for Information and Relative Technologies adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAC. Jadi ISAC ini untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengatur teknologi informasi atau IT secara efektif dan efisien. Nah, mungkin itu jawaban yang tentang apa itu COVID dan siapa yang mengembangkannya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu apa yang dimaksud dengan skala maturity dalam framework COVID? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi yang dimaksud dalam skala maturity dalam framework COVID itu adalah skala maturity itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan atau proses-proses TI dalam suatu organisasi. Tentunya ini membantu dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola TI. Itu saja. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin. Baik, ke pertanyaan selanjutnya langsung saja. Kan Anda telah menjelaskan mengenai audit TI. Pertanyaan saya, apa sih latar belakang dilakukannya audit TI di bank? Sesuai dengan saya katakan tadi, terjadinya insiden keamanan data dan efisiensi dalam pengelolaan sistem TI mendorong bank untuk melakukan audit guna mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal TI. Jadi kita akan menyebutkan tentang sebuah 3 temuan utama dari audit TI di bank. Yang pertama itu tidak ada kebijakan keamanan TI yang jelas. Kedua, minimnya dokumentasi proses. Ketiga, tidak adanya pengukuran performa berbasis SLA. Nah, itu saja mungkin bisa dilanjutkan sama Dika. Nah, mungkin manfaat dari penggunaan COVID dan skala maturity dalam audit IT yaitu COVID memberikan pendekatan sistematis dan tata kelola, memungkinkan organisasi mengetahui posisi kematangan proses IT mereka, serta menyusun langkah perbaikan berkelanjutan untuk mencapai pengelolaan IT yang optimal dan terkontrol. Mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rina, matikan dong.